Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Rahman Maulana. Saya berasal dari kampus Jaya Mangsa. Saya bertanya Pak tentang sastra lisan Pak. Yang saya ketahui Pak kan, ini secara penglihatan saya Pak kan, suku Melayu dan Aceh itu kurang lebih hampir sama sedikit budaya Pak kan. Akhirnya 11-12 Pak. Nah, kalau dari Aceh sendiri itu udah dikasih tahu banyak sastra lisan yang dari Aceh, demikian juga dengan Melayu. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, kalau di Melayu itu ada namanya sastra lisan atau pantun Pak, itu berisikan puisi 4 baris, pantun itu Pak. Kalau di Aceh sendiri Pak, berhubung saya bukan orang Aceh kan, jadi saya mau tahu lebih banyak dari Bapak. Kalau di Aceh sendiri untuk sastra lisan yang bercorakkan pantun ataupun berisikan puisi itu yang bagaimana Pak? Dan dia di daerah manalah titiknya itu Pak? Sekian Pak, saya pilih Nasional Farid Waslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial seperti apa, kemudian nanti ada pertunjukannya juga, manajemen pertunjukan tradisi lisan, semua itu akan kita pelajari selama 15 kali pertemuan. Semua rangkaian yang pertama hingga hari ini itu merupakan bagian kegiatan Akademi Teater Muda Tradisi Lisan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek Dikti. Dan teman-teman, saya sangat berharap agar bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir hingga 15 pertemuan. Jadi tidak hanya hari pertama. Nah, tadi di awal katanya si kurang bulan. Artinya berapa? Apa itu artinya? 9 bulan dia mengandungkan anaknya. Artinya punya makna dalam setiap syair yang disampaikan. Kita dengar lagi beberapa syairnya. Nggak harus itu. Jadi bisa di apa ya, di remark gitu ya, atau diperbaharui dengan beberapa syair-syair. Kan biasanya kan kalau ibu-ibu sekarang itu misalnya sering dengar lagu-lagu Nisa Sabian misalnya, mungkin bisa saja. Yang penting masih memiliki nilai pendidikan dan nilai agama yang kuat. Namun memang tradisi kita jilbab. Jadi saya punya satu teka-teki. Sebenarnya ini teka-teki waktu kita masih kecil. Mungkin kalian semua tahu jawabannya ya. Jadi teka-tekinya itu seperti ini. Bersisi bukanlah ikan, bermahkota bukanlah raja. Ya, jawabannya Nana. Ada tebak-tebakan yang saya dengar dari film tersebut. Duduk berbaris-baris menggunakan baju putih. Apakah itu? Iya, benar. Kelima, peta-peti anu belaka boleh masuk atau tidak. Langsung kalian harusnya itu ditangkap. Untuk yang ditangkap itu biasanya ada hukumannya atau enggak gantian jaga dengan yang jaga sebelumnya gitu. Saya kesamaannya itu di mana orang tua mengharapkan anaknya ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depannya, di mana ia dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya, tidak melupakan daerah tempat tinggal sebelumnya, dan selalu berkarakter baik kepada siapapun, dan yang paling utama berbaik budi kepada kedua orang tua. Sekian Bu. Di zaman dahulu pasti ada tentang perang-perangnya gitu Bu. Kenapa ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini mungkin perlu kita merenung dulu bagaimana kita sekarang ini, apakah kita udah bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara yang sederhana atau bagaimana. Perlu kita tidak bisa membuat
orang kita tidak bisa memberikan uang, tapi kita bisa memberikan kesenangan kepada orang tua. Mungkin begitu. Nilai bahasa Gayo semakin kritis dan hilang. Nah, kenapa kondisi umum bahasa Gayo ini memiliki kondisi umum yang seperti itulah? Tiba-tiba datang angin, hujan deras, petir, dan itulah terjadi dan itulah menjadi asal muasal dari Putri Pukes menjadi batu. Nah, Putri Pukes menjadi batu, tiba-tiba semuanya yang ada di situ menjadi batu, kemudian sampai ke pengantin laki-lakinya juga menjadi batu. Nah, kalau masuk ke dalam loyang atau ke dalam gua Putri Pukes, di situ terdapat patung Putri Pukes yang memang secara kalau mungkin kita lihat secara ilmu pengetahuan atau pendidikan, itu bisa jadi tetesan-tetesan dari gua tersebut. Tetapi masyarakat Gayo percaya bahwa tetesan air tersebut adalah air mata dari Putri Pukes, sehingga perutnya sekarang menjadi besar. Setiap tetesan itu perutnya besar, dan sampai sekarang wajahnya juga sudah tidak tampak lagi. Nanti di situ ada sedikit ibu sematkan video tentang Putri Pukes. Jadi sebelum main ke Takimon, lihat dulu videonya. Ya. Nah, kemudian di situ juga terdapat alat yang dibawa oleh Putri Pukes, termasuk ayam. Kalau misalnya dulu ayam-ayam pun dibawa untuk pindah gitu. Jadi ada ayamnya, ada ularnya, ada alat-alat masak di dalam gua tersebut. Nah, kalau kalian bertanya kepada masyarakat Gayo, ya masyarakat Gayo percaya kalau misalnya hal tersebut terjadi. Walaupun secara ilmu pengetahuan, secara sejarah itu tidak ada pencatatan umur, karena salah satu cerita itu dianggap sejarah adalah kepatuhan pada adat, nilai kepatuhan pada adat. Orang tua sudah mengamanahkan agar tidak melihat atau tidak menoleh ke belakang, tetapi Putri Pukes melihat ke belakang, jadilah batu, berarti kan tidak patuh, gitu ya. Nah, itu nilai pendidikan yang pertama yang dapat kita lihat dari kisah kekebaran Putri Pukes. Kemudian yang kedua ada nilai pendidikan religius atau secara keagamaan, terdapat keteladanan dan nasihat akhlak. Nah, di sini ini Ibu bacakan sedikit mengenai kekebaran Putri Pukes. Tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa di masyarakat Gayo itu membacanya itu tidak dengan E, tetapi dengan E. Tetapi ada beberapa kata-kata atau beberapa kalimat yang memang ada penggunaan E, ya. Jadi itu kalian bisa lihat kekebaran, contoh dari kekebarannya atau cerita dari Putri Pukes. Ari batang ruang turun merun kududuk ni tenge. Cerita Putri Pukes ini sangat banyak diambil hikmah atau pelajaran di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan ini bukan hanya kita bercerita tentang pembelajaran saja, tentang pelajaran sehari-hari saja, tetapi karakternya juga kita pelajari di situ, kemudian adat dan budayanya, kebiasaannya, kemudian moralnya, kemudian patuh terhadap amanah, kemudian apalagi sangat banyak ya cerita dari kekebaran Inen Mayang Pukes atau Putri Pukes. Kemudian ada juga beberapa kekebaran yang memang sampai sekarang itu masih dipercayai oleh masyarakat Gayo, sesuai dengan kejadian yang memang benar-benar gitu. Walaupun tidak ada bukti sejarah, tetapi ikan depik itu dipercaya munculnya itu dari nasi. Yang pertama tadi dari nasi yang yang nasi hitam yang diaduk dengan kayu hitam yang dibuang ke Danau Lutawar. Jadi nasi tersebut muncul atau hidup menjadi ikan. Ada juga cerita versi yang kedua diaduk juga dengan dengan kayu hitam, dan kayunya itu disebut dengan kayu geluni, sama menghasilkan ikan depik. Kemudian cerita yang ketiga sedikit berbeda. Ceritanya itu berkaitan dengan Putri Hijau, kemudian legenda-legenda yang ada di Danau Lutawar. Nah, itu mungkin mengapa kekebaran itu atau sastra lisan kekebaran itu bisa berkembang, karena kita bercerita secara lisan, secara turun-temurun. Ada yang
dikembangkan, ada yang memang dihilangkan gitu. Jadi intinya legenda dari ikan depik tersebut atau kekebalan dari ikan depik tersebut muncul karena nasi. Masyarakat Gayo percaya karena nasi yang dibuang ke danau dan muncullah ikan depik. Dan ikan depik ini tidak ada ditemukan di danau-danau lain karena dia bersifat endemik atau hidup di suatu danau saja gitu, yaitu di Danau Tawar. Kemudian ikan depik ini bagian kepalanya itu pahit. Kalau sudah pernah makan ikan depik tahu. Jadi kalau misalnya ikan depik itu pahit di kepalanya itu dipercaya juga oleh masyarakat Gayo untuk menyembuhkan sakit kepala. Jadi ketika orang-orang makan ikan depik sampai ke kepalanya, dipercaya sakit kepala itu akan sembuh. Gitu. Ya, nanti bisa dicoba kan mau jalan-jalan ke Takengon, bisa dicoba makan ikan depik dan mampir di Loyang Mendale, Putri Pukes dan sekitarnya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa oleh narasumber kita. Mari kita beri aplaus. Baik, kita langsung aja masuk ke sesi yang berikutnya, itu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman peserta, kami persilahkan. Mungkin ada yang masih kurang jelas terkait materi yang Bu Inge sampaikan, ataupun memang ada hal yang sangat penting. Baik, silakan, kita punya pertanyaan pertama nih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Izin bertanya, Bu. Rama sedikit penasaran pada bagian awal mula munculnya cerita-cerita itu, yang kekebalan itu apakah berasal dari kisah nyata, ada yang menyaksikan atau bagaimana gitu kan? Nah lalu kan itu kekebalan itu yang diceritakan, bukan yang dituliskan. Bagaimana orang-orang zaman sekarang itu tahu apabila cerita tersebut tidak tertulis gitu, Bu? Sementara sekarang kan udah jarang digunakan, udah jarang diceritakan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin akan coba langsung jawab oleh Bu Inge sendiri. Silakan, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Rahmawati. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita sebagai generasi penerus ya untuk mengetahui bahwa kekebalan itu, bahwa cerita-cerita kekebalan itu ada, karena yang kita ketahui bahwa kekebalan ini kan merupakan sastra lisan, ya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan pengertian dari kekebalan itu secara lisan, berarti tidak tertulis. Nah, kalau sekarang lebih banyak kekebalan itu dimasukkan ke dalam syair, ke dalam didong, ke dalam saman. Nah, syair, didong, dan saman tersebut sama-sama bercerita. Hanya saja kekebalan ini secara lisan, didong, syair, dan saman ini juga secara lisan, pelaksanaannya itu secara lisan. Tetapi untuk didong, dia ada draft untuk melaksanakan didong, saman juga seperti itu, kemudian syair juga seperti itu. Kemudian sekarang juga banyak dikembangkan dengan lagu-lagu Gayo gitu. Jadi cerita-cerita kekebalan itu banyak dituangkan ke dalam cerita-cerita, ke dalam lagu-lagu gitu. Jadi untuk generasi penerus, untuk orang-orang yang sekarang, untuk mengetahui cerita-cerita tersebut, kita bisa mendengarkan lagu-lagu gitu. Ya, jadi banyak dituangkan ke lagu-lagu. Untuk amanat-amanat, untuk sejarah-sejarah yang memang awalnya itu di kekebalan dituangkan ke dalam lagu. Kalau misalnya lagu kan sudah ada lirik, sudah ada apa namanya itu untuk lagu? Bukan, kata-kata yang di lagu itu apa, lirik ya? Jadi lirik ya. Jadi itu ya, Rahmawati. Kemudian kan cerita tersebut apakah
pengalaman, apakah memang cerita yang apa namanya, yang fakta gitu ya. Nah tadi kan di slide itu Ibu ada menjelaskan bahwa jenis-jenis kekebalan itu ada 3. Jadi yang pertama itu mitos. Mitos itu kejadian-kejadian yang memang luar biasa gitu, kejadian yang memang seperti Buntulinge tadi, muncul bukit tersebut, kemudian muncul kerajaan di situ gitu ya kan. Jadi kan kalau kita ingat itu, kalau kita pikir-pikir itu memang kekuasaan Allah yang memang membentuk bukit di situ dan peradabannya dimulai di situ gitu. Itu satu secara mitos. Jenis yang pertama itu mitos. Kemudian jenis yang kedua itu ada legenda. Legenda ini bercerita tentang apa tadi? Tentang Putri Pukes, tentang ikan debit, tentang apalagi tentang Sengeda dan Bener Merie, kemudian tentang Malim Dewa dan Putri Bungsu. Nah mungkin cerita-cerita yang ada di Takengon, yang berkembang di masyarakat Gayo itu hampir sama jika kita lihat-lihat cerita-cerita rakyat yang ada di pulau-pulau Jawa. Nah misalnya cerita Malim Dewa dan Putri Bungsu. Nah itu kan ceritanya itu sama dengan cerita yang dari Jawa untuk 7 putri yang turun dari kayangan, kemudian mandi di sungai, kemudian datang seorang pria mengambil selendang, salah satu selendang. Nah salah satu selendang tersebut dibawa dan dijadikanlah istri. Putri Bungsu tersebut dijadikan istri. Nah bukan hanya berkembang di masyarakat Gayo, tetapi di masyarakat lain pun berkembang cerita tersebut gitu. Tetapi sampai sekarang kita nggak tahu ini sebenarnya asalnya itu dari mana. Tetapi memang masyarakat Gayo juga percaya. Di sana juga ada lokasi untuk kepercayaannya itu ada lokasi di dekat Hotel Renggali. Jadi di situ percaya bahwa disitulah terjadinya cerita atau kisah dari Malim Dewa dan Putri Bungsu. Gitu. Kemudian apalagi ada cerita yang magic tadi. Yang magic ini yang berayahkan monyet, kan itu yang hal yang aneh menurut kita. Tapi itu adalah jenis-jenis kekebalan yang memang berkembang di masyarakat Gayo gitu ya, Rahmawati. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa oleh narasumber kita, Bu Ina Ayudia. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh silakan. Semangat sekali nampak Abu sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang luar biasa sekali penyampaiannya, Bu. Nah, jadi di sini kan kekebalan tadi seperti yang ditampilkan di slide, terus yang Ibu jelaskan kan contohnya bisa menceritakan kisah seperti cerita Islam, Nabi, terus juga bisa menggambarkan kearifan lokal, misalnya contohnya seperti mitos, dongeng, dan legenda. Nah, yang Astri ingin tanyakan, mungkin kekebalan sudah diterima dengan baik oleh masyarakat Gayo sendiri, tapi ketika Astri, kan saya Astri nih, masyarakat suku Batak nih Bu, ketika mendengar kekebalan itu kayak rasanya asing kali. Lantas bagaimana cara kita nanti mengenalkan kekebalan ini kepada suku lain sehingga mungkin diterima baik juga seperti masyarakat Gayo Bu? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaannya lebih umum ya, bagaimana caranya kekebalan tersebut diterima oleh selain suku Gayo? Berarti ada suku Batak, Aceh, dan lain-lainnya. Nah kira-kira sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab nggak? Sebagai suku yang lain, bagaimana caranya kalian untuk menerima? Ini ceritanya kekebalan yang memang berbahasa Gayo. Bagaimana cara kita bisa menerima sebagai suku selain Gayo gitu? Ada nggak yang apa namanya, yang bisa membantu Ibu untuk menjawab, memberikan pendapat bagaimana caranya kita menerima gitu? Ada? Tidak ada? Nggak ada? Nah tadi bagaimana caranya Astri ya, kita contohkan Astri yang suku Batak untuk menerima kekebalan tersebut.
Nah, kekebalan tersebut kan memang berasal dari masyarakat Gayo, yang ceritanya itu memang berbahasa Gayo. Sulit untuk memahami bahasa yang baru ya, tapi bukan tidak bisa. Kita bisa mempelajari dan memahami bahasa baru jika kita memang yakin untuk bisa gitu. Kan sama halnya seperti yang Ibu katakan tadi, berbahasa Inggris itu bukan bahasa kita, tetapi ketika kita pelajari, kita bisa, kita mampu, karena hati kita memang meyakinkan kalau kita bisa gitu, kita belajar. Begitu juga dengan sastra lisan kekebalan ini. Kekebalan ini walaupun dibawa kemana-mana, dia tetap berbahasa Gayo, karena memang berasal dari Gayo. Jadi walaupun kita misalnya asli yang suku Batak langsung ingin memahami tentang kekebalan, yang paling utama harus sedikit-sedikit paham lah tentang bahasa Gayo agar dapat mempelajari kekebalan tersebut, begitu ya Astri ya. Nah, kalau misalnya ini sedikit ya, mungkin sedikit menyimpang dari pertanyaan dan dari kekebalan ini. Kalau dikaitkan Batak dan Karo ya dan Gayo itu memiliki ada beberapa memiliki kesamaan. Nah, termasuk di daerah Ibu sendiri. Di daerah Ibu sendiri itu di keluarga Ibu sendiri itu menggunakan marga. Nah, marganya itu di keluarga Ibu sendiri, adik-adik Ibu, nggak tahu Ibu sendiri entah kenapa nggak ada marga di belakang nama Ibu. Kalau adik-adik Ibu, sepupu dan semua keluarga yang ada di keluarga Ibu, keluarga inti Ibu dari pihak ayah itu semua bermarga, dan diyakini bahwa di daerah Ibu itu memang kakek moyang Ibu itu dari Karo gitu, makanya ada marga. Jadi untuk Batak, Karo, dan Gayo itu memiliki sejarah yang memang terikat. Ada sejarah yang memang mendekatkan antara Karo dan Gayo ya, Karo bukan Batak, antara Gayo dan Gayo, Karo dan Gayo. Mungkin di hiasan ukiran-ukiran di rumah adatnya juga hampir sama seperti Kerawang Gayo. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari juga hampir sama seperti orang Karo. Kemudian lagu-lagunya juga hampir sama seperti Karo gitu. Jadi mungkin begitu ya, Astri. Baik, terima kasih Bu. Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin nih deretan ini ada yang ingin bertanya. Siapa dia maju, Farah mungkin mau bertanya. Mungkin ada yang ingin menampilkan sedikit nyanyian dari Gayo. So, kakak sebelah sini. Gimana nih? Ada yang bertanya nggak? Ayo, pena mungkin? Atau abang berbaju hijau? Ada, Bang? Ada. Nggak ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Gimana nih, Bu? Baik, mungkin karena nggak ada lagi yang mau bertanya nih. Kalau dikasih pertanyaan Bu Inge, nggak tahu kalian nanti kan. Jadi kita, karena udah sore juga, kita cukupkan aja untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan juga mungkin Bu Inge sendiri juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahpahaman yang Ibu Inge sampaikan sebagai narasumber kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berhadir untuk mengikuti kegiatan kita pada pertemuan keempat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.